Selamat malam member PHP Indonesia, selamat berjumpa kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-205 malam hari ini. Luar biasa, Om Aris kaget karena ini edisinya sudah 205. Ya, ini sudah edisi ke-205 yang dilaksanakan selama 2 tahun terakhir. Dan terima kasih untuk dukungan teman-teman dari komunitas PHP Indonesia yang terus bersama-sama dengan saya di program ini, yang terus memonitor dengan topik-topik yang beraneka ragam dari teknikal, non-teknikal, manajemen, leadership. Wah, macam-macam topiknya yang sudah kita bahas di sini. Dan malam hari ini di bulan Juli ini ada edisi yang khusus topik tentang WordPress. Jadi kita akan bahas banyak mengenai hal-hal dunia WordPress, dan bersyukur saya dibantu oleh teman-teman dari Danapel kalau nggak salah ya ngejanya. Panel. Dapanel. DA Panel maksudnya, sorry. DA Panel Indonesia. Wah, mereka luar biasa. Teman-teman dari WordCamp Gresik, mereka hari ini akan berbagi cerita, dan topiknya saya lupa ganti nih. Aduh, saya lupa. Oke, ya saya lihat dari sini aja deh. Judulnya adalah Freelancing and Kerangka Kerja dengan WordPress. Bersama kita dengan malam hari ini Om Aris Setiawan. Beliau adalah CTO. Oke, CTO dari PT DA Panel Media Indonesia. Wah, terima kasih banget sudah gabung dengan kita malam hari ini. Kita akan bahas hal-hal seputar freelancing. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan topik ini mau membangun karir di dunia WordPress, karena ini potensinya luar biasa banget, apalagi Indonesia. Teman-teman punya potensi kesempatan yang luar biasa untuk mengembangkan freelance. Dengan WordPress aja itu sudah cukup. Nah, malam hari ini Om Aris akan cerita banyak mengenai apa yang bisa kita lakukan di sini. Semoga itu bisa memberi inspirasi buat teman-teman untuk melakukan hal yang sama dan ya untuk masa depan yang lebih baik. Bagian pertama ini kita akan presentasi selama kurang lebih 45 menit, dan di bagian kedua kita akan masuk ke tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya seputar topik kita malam hari ini nanti bertanya di bagian kedua. Manfaatkan kolom komentar yang ada di LinkedIn ini. Saya juga nggak tahu gimana cara kerjanya. Ini pertama kali, jadi komen aja di situ, nanti saya baca, nanti Om Aris yang akan jawab. Dan PHP AD Online Learning terselenggara tentu bekerja sama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster, dari Sendit, dari Kiskas, dari Codepolitan, Refactory, Rumah Komunitas, dan T-Labs. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sehat selalu untuk seluruh staff dan CEO dan karyawannya di sana. Kita tetap semangat, kita tetap berjuang di tengah pandemik, dan kita going to next level di tahun 2022 ini. Ingat, ini sudah pertengahan tahun, sudah waktunya kita untuk mulai review lagi pencapaian kita selama setengah tahun ini. Mudah-mudahan di setengah tahun yang kedua kita akan tambah lebih baik. Tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera mulai online learning kita hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Aris. Silakan. Oke, terima kasih Om Peter atas invitation-nya. Dan untuk hari ini ya, kita akan membahas tentang freelancing ya, utamanya di web development dan juga WordPress. Dan kemudian kita akan sedikit ngobrolin soal gimana sih workflow-nya cara kita bikin website menggunakan WordPress, dan juga bagaimana cara kita mendevelop atau ngoding dengan WordPress. Oke, akan saya buka dulu untuk presentasinya. Sebentar, ada banyak sekali. Oh, ini. Share screen. And I need to click this one. Oke, sudah muncul sebenarnya Om ya. Untuk presentasinya. Perfect. Yes. Oke, thank you. Oke, sekarang langsung kita mulai aja ya. Nah, untuk topik kali ini adalah freelancing and kerangka kerja project WordPress. Kerangka kerja project kita sebut aja sebagai workflow-nya ya. Nah, oke, langsung saja ke next slide. Nah, untuk saya ya, ini untuk pengenalannya. Nah, saya adalah Aris Setiawan, perkenalkan, co-founder dan CTO dari Raja Creative Group, CTO Dapanel Media Indonesia, dan juga salah satu dari CEO untuk PT Raja Kreatif Asia. Untuk freelancing sendiri, saya sudah dari 2015. Dan pengalaman di dunia web development sudah 9 tahun lebih ya. Untuk kontak langsung saja main ke meetbyaris.com. Kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, yang sekarang ini saya lakukan ya,
sekarang lebih fokus pada ini sih, bagaimana cara kita mendevelop WordPress itu lebih enak gitu loh ya. Mungkin ada yang baru dari PHP, PHP ya langsung terjun ke dunia project WordPress ya, coding di WordPress, di mana itu agak berbeda. Banyak function-function custom yang ada di WordPress. Nah, di situ sih di mana saya biasanya bantu teman-teman untuk belajarnya. Kemudian juga mungkin banyak yang tahu bahwa saya sekarang lagi melakukan riset ya, riset untuk server optimas khususnya untuk WordPress. Gimana biar website WordPress itu lebih cepat. Nah, saya juga sedang melakukan saya sekarang juga jadi co-organizer ya di WordPress Meetup Gersik ya, asisten co-organizer. Dan juga sebagai sekarang ini organizer WordCamp Gersik 2022. Ya, pada intinya sih saya ini lagi apa ya? Giving back ke komunitas gitu. Jadi apa yang sudah pernah komunitas berikan kepada saya, nah ini saya ingin apa ya? Ngasih ilmu ya berbentuk ilmu dan lain sebagainya di komunitas baik itu komunitas PHP, PHP, WordPress, kemudian komunitas kayak JavaScript dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita mungkin memberikan definisi dulu apa itu freelance ya. Nah, kalau secara definisinya freelance atau yang biasa disebut dengan tenaga lepas ya bahasa Indonesianya adalah pekerjaan yang tidak terikat kontrak jangka panjang namun tetap memiliki ikatan kerja yang kuat terhadap perusahaan atau klien. Nah, itu untuk penjabaran apa itu freelance. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, enaknya jadi freelance itu apa, Mas? Ya. Nah, kalau dari sisi saya yang sudah pernah bekerja di salah satu perusahaan, kemudian di agensi dan freelance, dan kemudian membuat perusahaan. Nah, yang pertama itu menurut saya adalah fleksibilitasnya. Ya, fleksibilitas di sini selain waktu kita juga bisa menentukan ingin bekerja dengan siapa. Itu enaknya ketika kita freelance. Nah, kemudian tentunya ya kita juga bertambah income-nya ya. Nah, kalau dulu mungkin waktu saya bekerja di salah satu PT juga bekerja freelance di luar ya. Nah, mungkin teman-teman yang butuh income lebih bisa melakukan seperti itu. Tetapi ingat time management-nya. Nah, nanti kita akan juga ngobrolin sedikit tentang time management. Nah, kemudian you are the boss. Ya, jadi teman-teman itu ibaratnya itu setara atau equal dengan pemangku perusahaan ya tetap. Tapi tetap kita tidak bisa langsung kayak calling ke bosnya, tapi kita harus ke kontakin personnya ya, CP-nya. Nah, kemudian tidak monoton. Ini yang pernah saya rasakan ketika membuat sebuah produk ya di salah satu perusahaan, itu ngodingnya ya itu-itu aja gitu. Bikin proyeknya yang itu fokusnya itu aja sampai 2 tahun gitu. Nah, kalau di freelance enaknya kita itu proyeknya banyak ya dan berbeda-beda. Entah mungkin mungkin hari ini kita fokusnya itu benar-benar full coding, besoknya mungkin kita fokusnya lebih ke arah server atau mungkin bahkan sampai convert ya, katakanlah kayak PS itu HTML gitu ya. Nah, mendesain dijadiin HTML kayak gitu. Enaknya lebih ke arah itu ya. Oke, nah kemudian kita akan sedikit ngobrolin freelance sebagai web developer ya, yaitu yang saya fokuskan. Nah, pekerjaan yang dikerjakan oleh web developer tentunya adalah pembuatan website, ya jelas ya. Pada beberapa kasus, project ya, freelancer biasanya juga menjadi atau bertugas dalam designing, DevOps, dan bahkan sampai SEO. Nah, tentunya ini nggak cocok dengan title-nya kita, web developer, tapi memang seperti itulah keadaan freelancing di negara kita ya, Indonesia. Di mana ekspektasi klien rata-rata itu ketika mereka meng-hire seorang programmer atau web developer ya, lebih tepatnya, itu harapannya semua hal sudah tercover, baik dari sistem servernya, aplikasinya, sampai bahkan yang kita mungkin nggak tahu ya SEO-nya itu bahkan kadang pernah sampai diminta tolongin. Padahal itu bukan keahlian kita dan itu berbeda. Nah, apa ya saja yang biasanya dikerjakan oleh seorang web developer untuk dunia dalam freelance ya? Apa khususnya apalagi untuk WordPress ya, WordPress developer. Yang pertama itu biasanya membuat website. Nah, membuat website itu baik dari company profile sampai yang pakai sistem kayak CRM, ERP dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Juga kadang-kadang kita juga menerima jasa seperti customasi fitur atau mengubah website ya atau sistem yang sudah ada, itu biasanya juga ada. Kemudian yang sekarang ini menurut saya lihat lagi naik daun adalah optimasi website. Nah, apalagi dengan Google memasukkan Core Web Vitals sebagai salah satu kriteria dalam mesin pencarian mereka, ya, membuat developer memiliki ladang baru. Nah, developer website ini mungkin sudah waktunya untuk fokus sedikit di front end agar mendapatkan skor yang baik ya di Google-nya, di Pixpeed. Oke. Nah, oke, langsung saja kita lanjut ke bagaimana sih cara kita mencari klien ya. Dan ada tulisan kecil di situ. Jangan lupa belajar bagaimana cara membuat presentasi dan bagaimana cara kita itu ketika bicara dengan klien itu kliennya enak dan percaya dengan kita. Oke. Sip. Nah, ini cara mencari klien. Nah, kalau cara mencari klien itu sebenarnya ada 4 cara ya. Oke. Yang pertama adalah punya website dan sosial media. Ya. Nah, jangan jadi kata dalam tempurung ya. Ya mungkin kalau teman-teman di sini ada yang introvert, nggak apa-apa. Yang introvert kan biasanya itu adalah ketika kita bertemu dengan orang lain ya. Nah, tapi kan kalau kita bersosial media, nah kita kan nggak bertatap muka. Mungkin kita bisa boost atau fokus untuk kita posting-posting. Nah, dengan kita memposting portfolio dan lain sebagainya, teman-teman lama-lama akan dinotis ya oleh orang yang mungkin mencari freelancer. Ya, seperti itu. Dan kalau punya website itu maksudnya ya mungkin ketika needs-nya kita pas ya. Ini pencarian SEO sih ini ya. Nah, websitenya teman-teman bisa naik ke atas, bisa langsung nomor 1. Nah, itu bisa klien bisa langsung melihat dari sana. Nah, kemudian daftar website pada platform freelance ya. Nah, salah satu tempat yang pasti dapat itu ya, pasti ada, sorry bukan dapat, pasti ada itu adalah platform di platformnya. Tentu di sini ada banyak ya, ada yang warna biru, warna orange, kemudian warna hijau. Nah, warna hijau ada 2 dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa mendaftar. Mendaftarnya rata-rata mereka gratis ya. Dan tentunya setelah mendaftar di branding untuk halaman profil teman-teman ya, di branding dengan bagus dan melakukan apply ke penyedia bukan penyedia jasa ya. Pencari freelancer seperti itu. Nah, kemudian mencari secara mandiri. Nah, mencari secara mandiri ini pernah saya lakukan. Nah, konteksnya ini dulu, konteksnya. Konteksnya adalah kamu perlu mencari secara mandiri siapa yang sedang membutuhkan jasa kamu. Biasanya dapat kamu temukan pada forum-forum terbuka. Nah, forum-forum terbuka ini seperti PHP ID dan sebagainya, PHP Indonesia dan sebagainya. Nah, itu biasanya kadang pernah saya lihat ada yang mencari developer dan sebagainya. Kalau nggak salah di PHP Marketplace Indonesia juga ada kadang-kadang. Nah, dari situ kita mencari sendiri secara manual. Entah itu nanti kita blasting ya, kita membuat listing, kemudian kita blast ya untuk jasa-jasanya kita, itu bisa dan aman. Pernah dapat beberapa aja sih, itu pas di LinkedIn pernah. Oke, dan yang terakhir nomor 4 itu ya, cara mencari klien yang menurut saya paling mantep ini. Oke. Nah, berkontribusi pada komunitas. Nah, ketika kita berkontribusi pada komunitas ya, orang-orang akan mulai melihat kita, mulai akan, oh ini Mas Peter ya, Pak Peter, Om Peter yang biasanya bantu saya menjawab pertanyaan. Nah, di WordPress ya, kalau kita ngobrolin WordPress ya, lebih fokusnya ya, itu ketika itu cara kontribusi ada banyak hal ya. Kalau nggak salah ada 15 kontribusi yang bisa kita kontribusikan. Nah, kalau di saya karena fokusnya adalah web developer dan lebih suka di forum ya, itu saya berkontribusinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bertanya seputar hal-hal teknis, baik itu servernya, codingannya, ya, dan bahkan sampai apa itu kayak kena hack, ya. Nah, itu juga biasanya saya bantu. Nah, tentunya
sisihkanlah waktu beberapa saat atau beberapa menit gitu untuk membantu teman-teman yang ada di komunitas. Dengan teman-teman bantu di komunitas, akan ada giving back, akan ada feedback ya, entah itu cepat atau lambat pasti akan ada. Dan ini adalah screenshot yang pernah saya buat di tahun 2016 ketika sudah 1 tahun freelance dari 2016 ya. Nah ini saya tulis gini, mungkin bahasa Inggrisnya agak aneh ya. Now I'm full freelance WordPress development, yeah. Hope I can contribute with community and other people. If you need website, call me. Nah, saya CTA-nya di situ. Nah, kemudian di sini ada Mr. Awais ya. Mr. Ahmad Awais ini mungkin rockstar-nya WordPress kalau bagi saya. Nah, di sana beliau ngomong, berkontribusilah, itu adalah cara terbaik untuk kamu memulai ya, ini memulai karir kamu di WordPress. Dari situ, dari 2016 saya sekarang langsung dari 2016 itu saya mencari cara gimana caranya saya bisa berkontribusi. Nah, dapatnya adalah membantu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka di forum-forum seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun-tahun berikutnya itu sudah banyak yang notice ya, alhamdulillah ya. Dan jadi ada project yang masuk tanpa kita perlu mencari lagi. Jadi kita yang dicari. Nah, oke. Next ya. Wait. Nah, kita langsung ngomong aja tentang pro tips bagi yang baru memulai di dunia freelancing. Ini bisa diaplikasikan ya untuk teman-teman baik yang WordPress dan sebagainya, bukan hanya yang web developer juga, web developer aja, tapi juga copywriter ya. Nah, yang pertama, berikan update kepada klien sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, kadang teman-teman itu, kadang saya dulu ya, saya aja ya. Kadang saya dulu itu pernah kayak jarang memberikan update gitu. Jadi klien harus tanya dulu eh, baru saya yang up ya. Nah, tapi setelah belajar dari masa lalu gitu, nah ternyata kita memang harus yang proaktif ke klien ya. Anggaplah itu sebagai plus ya, nilai plusnya kita, excellent service-nya kita. Nah, kemudian nomor 2, bila ada kendala, segera kabari klien agar mereka juga tahu akan update informasi. Nah, di sini yang diupdate informasi nggak hanya kabar baiknya, tapi juga kabar buruknya. Contohnya bagaimana? Contohnya, misalkan ketika kita mengcoding website ya, atau mungkin fitur baru, ternyata ada kendala pada teknologi. Di mana teman-teman pasti tahu, ketika kendalanya ada di teknologi, itu bisa memakan waktu yang agak lama dalam melakukan develop. Jadinya teman-teman harus menginformasikan ke klien ya, agar klien itu paham, dan tentunya insya Allah langsung paham itu maksudnya dia mengerti, oh ternyata yang bagian ini sulit. Dari situ dia mungkin akan bisa memberikan kelonggaran ataupun ide, ataupun dia bisa meminta ide teman-teman untuk apakah perlu meng-hire orang lain yang bisa membantu untuk mengatasi teknologi stuck teknologi ini itu. Nah, jadi ini sangat harus dilakukan untuk teman-teman di sini. Kalaupun ada kendala dan teman-teman tahu kendalanya bakalan agak lama, itu langsung diinformasikan. Klien akan sangat respect dengan hal itu. Ya. Nah, kemudian nomor 3, selalu gunakan sistem bayar di awal atau gunakan platform escrow ya. Maksudnya adalah platform pihak ketiga. Nah, kenapa kok harus DP dulu? Nah, khawatirnya mungkin kliennya kita sudah bekerja tetapi kliennya entah itu sulit dikontak dan sebagainya. Nah, setidaknya ketika kita sudah punya DP, kita sudah terkeep sedikit ya, walaupun mungkin kerugian kita waktunya mungkin banyak. Tapi setidaknya ada kompensasinya. Itu sih untuk jaga-jaga. Karena memang tidak bisa dibungkiri ada klien yang fast ya, cepat dalam pembayaran. Kemudian juga ada yang klien yang minta langsung demonya, tetapi setelah demonya dibuat dan sebenarnya dia setuju gitu ya, terus tapi dia ngilang. Nah, itu repot. Atau biar kedua belah pihak itu saling percaya, bisa menggunakan platform escrow ya, seperti platform freelance yang saya sebutkan warna-warnanya tadi.
Nah, di situ kliennya teman-teman itu akan langsung memberikan uangnya ya, full payment kepada platform ini. Nah, setelah itu teman-teman akan langsung bekerja ya, bekerja membuat project-nya untuk klien. Setelah selesai akan direview oleh klien. Nah, ketika klien sudah selesai, dia akan melakukan approval. Nah, setelah approval itu teman-teman akan baru mendapatkan uangnya ya full. Nah, mungkin ada sedikit potongan lah ya. Nah, dari situ lebih fair juga sebenarnya. Oke, kemudian yang keempat ini, belajar menata keuangan sejak dini. Oke, kenapa Mas kok harus menata keuangan? Ya, karena di dunia freelance ini ada apa ya, kita nggak dapat bulanan kan ya. Kita bisa saja mendapatkan harian ya, uang harian gitu ya. Banyak proyek ini per hari bisa selesai semua, enak itu. Tapi bagaimana jika pada bulan satu ini rame, bulan depannya ternyata sepi. Nah, itu gimana cara mengakalinya? Ya, tentunya kita harus punya tabungan. Nah, disinilah kenapa kita perlu menata keuangan. Nah, kalau saran saya ya, siapkan dana darurat ya, siapkan dana darurat. Misalkan teman-teman expense-nya itu untuk per bulan itu habisnya katakanlah 4 juta deh, 3-4 juta. Oke, 4 juta dikali 6. Nah, 4 juta kali 6 ya. Nah, nilai itulah yang nanti harus teman-teman tabung dulu ya. Kemudian jangan langsung, nah ini teman-teman mungkin bisa melihat ke freelance lain ya, itu rata-rata kadang-kadang ketika sudah mendapatkan klien dan sebagainya itu langsung upgrade gitu. Upgrade-nya itu upgrade device. Nah, itu nggak masalah sih, bagus juga sebenarnya karena itu juga adalah investasi. Tapi mungkin kalau saya lebih fokuskan upgrade-nya itu selain ilmu dan sebelum peripheral ya, kayak penunjang kayak laptop dan lain sebagainya, itu mungkin ada keuangan biar teman-teman ketika menghadapi masa-masa panceklik ya, nah itu teman-teman nggak akan terlalu babak belur dan bisa mengatur strategi untuk marketingnya teman-teman sendiri di sini. Nah, kemudian berikan waktu diri untuk belajar hal baru. Nah, ini pernah saya alami. Kalau nggak salah dari 2016 sampai 17. Jadi karena klien itu repeat order terus ya, ada sekitar 3-4 klien yang repeat order terus, saya nggak fokus ke marketing, nggak fokus untuk upgrade kayak harus belajar ini, belajar itu, karena fokusnya sudah ada stack-nya, yang ini aja udah tak pakai gitu. Ya, tapi lama-kelamaan kelihatan deh, oh ternyata saya kalah nih dengan teman-teman yang dia itu upgrade diri ya. Awalnya mungkin saya kira fokusnya itu membuat website aja sudah selesai. Ada yang teman-teman itu fokusnya di optimasi website, kemudian di DevOps dan lain sebagainya. Ada juga yang belajar program-program baru, JavaScript library-library baru ya yang tentunya lebih cepat kalau sekarang saya lihat. Nah, dari situ sih saya kelihatan ketinggalan banget nih. Nah, setelah itu melakukan upgrade, ya berikan waktu katakanlah dalam 1 minggu ya, itu 2-3 jam untuk menonton ya video-video tutorial, podcast, lain sebagainya untuk melakukan self upgrade. Baik itu mengupgrade hardnya, apa itu namanya, teknik codingnya kita maupun soft skillnya, hard skill sama soft skillnya. Nah, soft skill juga perlu di-upgrade. Nah, sisihkan waktu 2-3 jam aja dalam 7 hari itu untuk melakukan upgrade ya. Nah, kemudian ini yang terpenting, jangan lupa waktu ya, utamakan life work play balance. Nah, biasanya kan work life balance. Nah, kalau di sini kalau saya life work play balance. Di mana kalau hidup kita bukan hidup kita enak ya. Hidup kita itu sudah fulfill ya, sudah kita bisa menata hidup. Insya Allah kita juga akan bisa lebih enak menata pekerjaan kita ya, dan juga untuk ibadah. Nah, tapi kalau teman-teman sudah berada di dunia usaha ya, nah life work balance itu mungkin berkurang. Nah, jadinya life work traveling. Jadi baik dari kongko-kongko ke teman-teman langsung mungkin tengah malamnya
chattingan sama klien, rapat sama klien, entah itu kliennya dari US dan sebagainya. Nah, itu akan kejadian kayak gitu kalau teman-teman sudah fokus pada agensi. Oke, nah untuk teman-teman di sini yang ingin menambahkan ya, silakan tambahkan di kolom komentar ya. Tips-tips apa sih yang bisa teman-teman kasih ke para freelance pemula di sini? Oke, kita next ya. Nah, di sini kita akan ngobrolin sedikit tentang kerangka kerja mengerjakan project WordPress ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah untuk project pembuatan website non-development. Ini akan saya jabarkan agak detail dan di mana teman-teman yang non-coding pun bisa. Nanti kita bahas ya. Nah, kemudian untuk project development coding. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mahir mungkin di PHP ya tentu ya, karena syarat wajib kita menjadi developer WordPress tentunya adalah bisa bahasa pemrograman PHP. Nah, ini. Oke, kita langsung saja. Oke, project pembuatan website WordPress non-development ya. Oke. Nah, seperti pada judul di atas, ada cukup banyak project pembuatan website tanpa melakukan coding sama sekali. Serius. Tetapi kita perlu memiliki ahli kerja untuk memastikan project dapat berjalan dengan baik. Nah, akan saya jabarkan dulu di sini ya. Jadi di WordPress itu sudah ada yang namanya page builder ya. Kemudian di WordPress 6.0 itu ada yang namanya FSE, full site editing. Ya, kalau kita kan ketika membuat website, kita membuat header-nya, kemudian body, kemudian footer. Nah, di WordPress itu sudah ada builder-nya ya. Jadi kita tinggal drag and drop. Karena itulah kenapa saya sebut untuk teman-teman yang nggak bisa ngoding tapi bisa desain, ataupun nggak bisa desain sama sekali ya, itu bisa membuat website dengan cepat. Nah, dengan menggunakan tadi Pix Builder, apalagi sekarang WordPress juga sudah ada native-nya ya, FSI. Nah, itu memudahkan sekali. Untuk teman-teman yang mungkin freelance copywriting dan lain sebagainya, mungkin bisa juga membuat website sendiri. Nah, kemudian apa saja sih kerangka kerja atau workflow-nya ya ketika saya freelance? Oke, ini untuk bisnis dan lain sebagainya saya cut ya, ini langsung cara prakteknya. Nah, di sini kita tentukan teknologi yang akan digunakan seperti menggunakan hosting apa ya, atau menggunakan VPS mungkin kalau misalkan project-nya agak besar ya. Kemudian lihat cari lokasi servernya itu di mana, apakah perlu di Indonesia, di Singapura, atau di US. Nah, itu karena kita harus menaruh lokasi server di lokasi yang cepat untuk diakses oleh para pengguna. Karena kalau kita menaruh server kita di US dan ternyata yang visit adalah orang Indonesia, nah itu kan ada jeda waktu ya, titik FB-nya itu ya. Nah, itu akan jadi lama. Jadi pastikan untuk lokasi server itu berada di lokasi terdekat yang paling dekat dari visitor kita. Nah, kemudian, nah ini agak teknis ya, web server dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di Indonesia, di web hosting, ya, di seluruh hosting maksudnya, di seluruh hosting di Indonesia, itu sudah disiapin semua untuk ini. Jadi teman-teman tinggal menginstal WordPress, kemudian tinggal menginstal-install aja sih, ya, kemudian editing gitu. Nah, ini masuk ke nomor 2, pilih terms yang mendekati dengan desain yang diinginkan klien. Rata-rata di Indonesia memang klien itu sebenarnya tidak punya gambaran full ya, bahkan mereka mas minta tolong sama desainnya sekalian. Nah, itu diserahkan ke kita semua untuk desainnya, padahal kita bukan orang desain tapi kita orang web developer. Nah, enaknya di sini para developer pun itu bisa memakai tema-tema yang sudah ada template-nya, pre-build namanya. Nah, dari situ nanti tinggal mengedit-edit saja, itu enak banget. Nah, kemudian nomor 3 ya, tentukan plugin yang digunakan, pastikan tidak ada plugin yang memiliki fitur yang sama dengan yang lainnya ya, dan juga batasi total plugin yang terpakai. Nah, di sini pastikan teman-teman itu tahu apa sih keinginan klien, fitur-fitur apa sih yang harus ada ya,
Nah, dari situ nanti teman-teman bisa menentukan plugin apa saja yang kita install. Kemudian plugin esensial apa yang harus kita install. Nah, dari situ kita sudah install semua. Nah, kan ada pluginnya sudah. Nah, jadi nggak sampai bleber kebanyakan menginstal plugin ya, kebanyakan coding jadinya di sana dalamnya. Kan nggak enak, pasti juga tambah lemot. Nah, ya. Kemudian nomor 4, pastikan menggunakan keamanan yang tangguh. Kalau di Indonesia rata-rata web hosting lagi ya, perusahaan hosting di Indonesia rata-rata sudah bagus sih sebenarnya ya. Jadi tinggal kita menggunakan plugin dan tema yang tentunya berlisensi ya, dan juga bukan bajakan. Nah, pasti akan aman kok. Nah, kemudian nomor 5, pastikan untuk melakukan backup ya, baik itu setelah teman-teman mengerjakan project sampai selesai atau sebelum melakukan perubahan. Karena ada beberapa klien yang mungkin punya tim IT ya, dan mereka setelah websitenya sudah dikasih ya, sudah melakukan tanda tangan, sudah dikasih untuk username, password dan sebagainya, kemudian orang IT-nya itu mengubah sesuatu ya, kemudian entah itu kenapa dia delete plugin-pluginnya terus hilang. Nah, itu akan kewalahan tentunya ya kitanya. Apalagi biasanya kita kasih masa garansi. Nah, ada baiknya kita buat backup setelah project selesai, kita download, kita taruh entah itu di Google Drive atau mungkin OneDrive atau mungkin di komputer kita lokal. Nah, pastikan ada itu biar kalau ada apa-apa ke depannya kita ada backup-nya ya, biar aman gitu. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke project WordPress development ya. Nah, ini kerangka kerjanya kayak gini. Oke. Nah, project development juga cukup banyak pada niche WordPress. Dari penambahan fitur yang sederhana, baik itu search-nya aja, beneran serius. Ada yang project itu fitur sederhana seperti, Mas tambahkan search untuk kategori ini atau bagaimana, atau mungkin untuk range tanggal. Nah, itu ada kayak gitu. Gampang banget. Nah, kemudian ada juga yang integrasi API ya pada aplikasinya. Jadi rata-rata sekarang kalau kita kan tahunya itu headless ya. Nah, WordPress sekarang cukup primadona untuk di daerah sana sebagai penyimpanan kontennya aja ya. Kemudian bahkan ini ya sampai dibuat sebagai CRM maupun SaaS project. CRM di WordPress ada banyak, tetapi tentunya bagi kita para developer PHP mikirnya, hah apa nggak keberatan? Kayak gitu. Oke, nah untuk teman-teman di sini di WordPress development atau teman-teman yang baru belajar WordPress ya, apalagi ingin masuk ke development, dunia developmentnya. Nah, nomor 1 adalah pahami apa itu hook dan juga pahami fungsi-fungsi, function-function dasar dari WordPress. Dari situ teman-teman saya yakin akan bisa untuk terjun dalam dunia WordPress development ini. Fokusnya di situ, hook dan juga standar default function dari WordPress ya, seperti itu. Nah, untuk project WordPress development yang saya lakukan ada 5 di sini. Pertama, gunakan sistem virtualisasi seperti Docker, Vagrant, dan lainnya ya, untuk memudahkan dalam pengembangan jangka panjang. Ya, di sini enaknya kalau kita virtualisasi seperti Docker, ketika kita pindah-pindah komputer atau dari kita ya developer 1 ke developer 2, developer 3 itu memiliki environment yang sama. Jadi tidak ada itu isu-isu atau masalah-masalah seperti di website di komputerku bisa kok, di kamu nggak bisa. Nah, kan kadang-kadang rata-rata ada yang seperti itu. Nah, virtualisasi pakai Docker dan Vagrant ini mengurangi kendala-kendala itu. Jadi benar-benar environment-nya itu sama semua dari satu programmer ke programmer yang lainnya. Nah, contohnya kalau di PHP ya, kalau di PHP itu kan ada extensions. Takutnya di komputer 1 extensionnya itu yang ini jalan, yang lainnya itu nggak jalan. Nah, itu yang repot. Nah, itu enaknya kalau kita pakai virtualisasi ya, menggunakan Docker atau Vagrant. Yang kedua, gunakan WordPress boilerplate untuk memudahkan dalam strukturisasi folder dan file. Nah, kalau teman-teman di sini
di sini teman-teman ada project custom plugin, paling enak itu ada ininya. Ibaratnya ini tuh kayak code igniter, Laravel-nya, ya. Tapi ini hanya sekedar eh, dasar strukturisasinya aja. Jadi tidak ada penambahan fungsi ekstra sebenarnya. Nah, kemudian nomor 3, tentukan plugin yang digunakan, pastikan tidak ada plugin yang memiliki fitur yang sama dan lainnya, dan juga batasi total plugin yang terpakai. Loh Mas, kok sama Mas dengan yang tadi? Ya, karena di nomor 3 ini kita tetap harus fokus apakah fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang lainnya itu apakah akan ada yang sama dengan fitur atau plugin yang akan kita buat. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat juga mana sih yang website, mana sih plugin-plugin yang kompatibel dan tidak kompatibel. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian nomor 4, ini cukup penting juga sebenarnya, yaitu ikuti WPCS atau WordPress Coding Standard. Nah, kalau teman-teman PHP pasti tahu yang namanya PSR ya, PHP Standard Recommendation ya teman-teman yang biasa teman-teman pakai. Nah, kalau di WPCS ya, WPCS ini itu teman-teman akan dipandu bagaimana cara melakukan styling untuk kode-kode di PHP-nya. Nah, itu hampir sama dengan PSR-nya PHP saat ini. Ada sedikit perubahan aja dikit-dikit. Nah, kemudian dari CSS, CSS-nya itu kita juga ada standarnya itu gimana, ada JavaScript juga kita ada standarisasinya gimana. Kemudian CSS sama HTML. Kalau HTML nggak terlalu banyak, tapi ada sedikit untuk penambahannya. Nah, kemudian yang nomor 5, gunakan versioning control. Nah, kalau kita menggunakan versioning control, ya kalau teman-teman nggak pakai ya ini ya, misalkan sudah ngoding banyak, terus klien ingin melakukan perubahan. Bukan perubahan ya, melakukan perubahan, Mas tolong codingannya coba menggunakan fitur yang dulu, padahal fitur yang dulu sudah kita hapus. Nah, itu kan repot juga. Nah, enaknya versioning control itu di sini, apalagi kalau teman-teman membuat sebuah project yang mana satu tim itu katakanlah ada 5 orang ya, itu membuat fitur-fitur yang berbeda-beda. Nah, nanti kan kalau kita jadiin satu terus kita pilih-pilih satu-satu kan nggak enak. Tentunya juga repot. Nah, disinilah kita bisa melakukan merge dan sebagainya. Seperti itu. Oh ya, kelupaan nih. Yang nomor 2 dan 4 itu juga mengenakan kita dalam bekerja dengan tim. Jadi kita sudah tahu standarisasi kodenya gimana ya, apalagi kalau teman-teman di batch itu tentunya sudah pastinya akan membuat dokumentasi ya. Nah, dokumentasinya itu juga di WordPress itu juga kita diajarkan. Oke. Nah, di sini saya pernah melakukan membuat juga ya. Nah, namanya ini WordPress plugin boilerplate. Nah, ini based on miliknya Mr. Devin Vincent ya. Nah, kalau di saya ini ada dan ini sedikit lebih ada apa ya? Ada ininya JavaScript-nya. Nah, JavaScript di sini kan kayak Node.js-nya itu teman-teman bisa langsung menginstal styling-stylingnya. Nah, itu ada di sini. Oke, dan juga di sini sudah ada komposernya, jadi enak teman-teman. Oke, nah ini cukup penting sekali untuk teman-teman itu memastikan, ya, saya buka. Nah, untuk memastikan tidak menggunakan tema ataupun plugin bajakan, ya. Nah, kebanyakan plugin bajakan itu sudah disisipi kode-kode jahat. Nah, takutnya websitenya teman-teman itu seperti ini yang sekarang ada di layar. Nah, ini adalah salah satu website berita di Indonesia, ya, di mana dia menginstal kemungkinan plugin atau tema yang bajakan dan ada kode jahatnya. Nah, dia terkena Japanese keyword jadinya. Nah, jadi ada kalau saya cari ini di sini ya, pencarian websitenya itu ada kayak gininya. Nah, ini mungkin masih sudah diperbaiki dikit-dikit, tapi kalau kemarin-kemarin itu full semua bahasa Jepang semua yang ada di Google. Nah, jadi sangat penting sekali untuk teman-teman tidak menggunakan tema atau plugin bajakan. WordPress sendiri itu sebenarnya sudah GPL ya, Genuine Public License.
Jadi bisa didistribusikan. Nah, kalau teman-teman ingin mencari plugin atau tema yang gratis, bisa buka di wordpress.org. Di sana ada ribuan plugin. Kalau nggak salah, sudah ada 22.000. Sorry, kalau nggak salah ya ini ya, 22.000 plugin di WordPress. Dan itu pun belum lagi pada di bukan di halaman, di platform-platform lain ya, di marketplace lain juga ada yang jualan plugin WordPress. Nah, itu juga GPL tentunya, tapi tetap berbayar, ada lisensinya. Lisensi untuk aktivasinya aja biasanya. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali mencoba untuk menggunakan tema atau plugin bajakan, oke? Nah, oke, itu adalah presentasi dari saya. Terima kasih ya. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Dan sebelum saya tutup, ini saya ingin ngenalin apa itu WordCamp ya. Oke, sebentar. Klik. Nah, WordPress Central ya, WordCamp. Nah, WordCamp di sini adalah acara tahunan kalau saya sebut ya, acara tahunan, acara komunitas yang cukup besar. Kan kalau di Indonesia kan ada ininya, ada WordPress Meetup Gresik, ada WordPress Meetup Surabaya, WordPress Meetup Tegal, ya, WordPress Meetup Semarang. Nah, itu kan di lokal-lokalnya. Nah, kemudian kalau di atasnya lagi itu ada namanya WordCamp. Nah, WordCamp ini, bentar saya next juga deh. WordCamp ini ya, itu skalanya bagi saya itu skalanya sudah cukup internasional ya, nasional internasional, di mana teman-teman rata-rata itu datang ya, baik itu programmer, desainer, sampai apa itu entrepreneur ya, pengusaha, itu rata-rata gabung di sana. Teman-teman SEO pun itu gabung di sana. Ya siapa tahu ketika teman-teman masuk ke acara WordCamp ya, itu teman-teman kan bertemu dengan komunitas ya, kemudian bertemu dengan agensi. Ya, kalau bertemu dengan agensi kan siapa tahu nanti ada project-project di dalamnya, di luarnya ya, bisa ngobrol kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman di WordCamp itu juga nanti bisa berkontribusi loh sebenarnya. Nah, di acara WordCamp Gresik 2022 itu kita akan adakan 2 hari di tanggal 9 sampai 10 November. Main eventnya itu tanggal 9. Tanggal 10-nya kita akan melakukan kontribusi ya di WordPress, pada WordPress. Nah, ini yang tadi saya singgung di slide yang tadi ya, yaitu tentang berkontribusi. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkontribusi dan bingung, mau kontribusi apa sih saya ini? Saya ini programmer, saya ini mungkin yang bisa bahasa Inggris ya, bisa translator. Nah, itu akan ada sendiri. Itu kita akan ajarkan di sana ya. Kita akan pandu atau mengerjakan bersama-sama untuk WordPress. Nah, di sana juga kalau teman-teman programmer ya, itu bisa juga mencari relasi dan juga mencari lapangan pekerjaan. Nah, fun fact-nya, beberapa teman yang saya kenal ketika mengikuti WordCamp ya, end result-nya itu ada yang di-hire oleh perusahaan-perusahaan luar. Nah, siapa tahu teman-teman pas datang di sana ya, present diri, wah ternyata ada yang nyantol bonus ya. Enak itu. Oke, untuk masuknya tadi ya di gersik.wordcamp.com. Nah, untuk daftarnya sangat mudah sekali menurut saya, yaitu 150.000 ya. Dan untuk pelajar santai saja, bukan hanya pelajar tapi juga mahasiswa itu mendapatkan diskon, jadi cukup bayar 50.000. Itu aja. Jadi langsung daftar ya. Kemudian siapkan diri untuk tanggal 9 sampai 10 November. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi pembicara, kita juga sedang mencari untuk pembicara. Kalau teman-teman ingin mau jadi pembicara di WordCamp Gresik 2022, yuk silakan daftar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Om Peter.
Wow, asik. Wah, enak nih. Mas Aris ngebawainnya santai baik gitu ya. Iya. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk nih, senang saya nih banyak teman-teman yang sudah gabung. Ada 17-18 orang. Kita akan masuk bagian kedua nih untuk bagian tanya jawab. Terima kasih untuk teman-teman yang terus bertahan dan kita akan masuk ke break. Om Aris boleh turun minum sebentar karena ada beberapa pesan yang mau lewat dulu. Tidak lama. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP ID dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu memilih Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Just information, mungkin Niaga Hoster akan support WordCamp yang di Gresik nanti. Makanya saya juga akan berusaha hadir. Jadi teman-teman daftar, ayo kita gabung sama-sama di WordCamp Gresik nanti bulan November kalau nggak salah ingat. Oke, dan Baik dari Sandy. UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang. Dan dari Kiskas merupakan platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real time dengan konsumen dalam jumlah masif. Kiskas juga merupakan partner resmi dari WhatsApp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan bisnis mereka. Telah membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda, lebih dari 10 negara. Dengan multi-channel chat Kiskas, bisnis dapat mengelola pesan dari WhatsApp, Instagram, Line, FB Messenger, dan saluran lainnya dan dalam satu dashboard dan mengintegrasikannya dengan chatbot, CRM, dan berbagai macam tools bisnis lainnya. Dan dari Kodepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di industri 4.0. Dari Refactory, perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Terakhir dari RK, pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Alright, kita back to the pemateri. Iya, oke, kita scan satu-satu nih yang dari komentar yang sudah masuk di LinkedIn. Ada Teknomedia Digital Agency. Selamat malam Om Peter dan Mas Aris. Apa kabar? Satyo Subroto. Oh siap. Cuma nyalamin doang. Ada Levi Fonte hadir ya, thank you. Untuk Sulistyo Budi Santosa juga thank you. Wow, Muhammad Taufik Aditya, World Camp Gresik, mantap. Oh iya, pasti mantap. Dan dari Ilham Wahyudin dari Nganjuk hadir nih. Wah, terima kasih Nganjuk. Dari Om Rasul Imam, wais absen dulu katanya. Nyimak aja, siap. Nah, ini mungkin dana pertanyaannya. Ahmad Rizky Setiawan. Dana darurat penting banget nih Mas, fondasi untuk mencapai financial independence. Oh oke. Ini ternyata pernyataan. Dari Muhammad Taufik Aditya, istilah low code step maksudnya gimana ya? Ini mungkin pertanyaan pertama. Itu gimana tuh maksudnya Mas Aris? Gimana Pak? Mas? Istilah low code step. Low? Kode sedikit mungkin ya, sedikit coding. Oh, sedikit ngoding, paham. Low code step.
No code, no code, no code, no code. No code, low Oke. code gitu. Nah, jadi no code itu maksudnya adalah kita menerima project website, pembuatan website, tapi tidak ngoding sama sekali. Nah, mungkin Om Peter pasti paham, yaitu ada beberapa platform di website-website itu yang bikin website itu nggak perlu ngoding sama sekali. Nah, WordPress itu juga bisa seperti itu. Itu maksud dari no code-nya. Kayak Oh, gitu. oh, bisa Pasti sampai Om gitu Peter, sekarang. Tapi memang dari dulu WordPress kayaknya nggak sedikit low code memang ya. Dari awal perancangan WordPress dari awal banget gitu, cuma next 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 aja gitu. ya bener. Kalau awalnya kan lebih fokus pada blogging platform itu, sama seperti Blogspot. Nah, tapi dewasa kini, WordPress juga sudah bisa dibuat sebagai company profile, bahkan membuat website forum pun tanpa coding itu bisa. Karena itu tadi, ada teman-teman komunitas yang membuat plugin-pluginnya atau fitur fitur forum di website itu ada. Jadinya itu maksud dari no code seperti itu. Oke, oke, oke. Seingat saya di company mana ya, pernah saya bantu ada klien yang mungkin bingung dia pakai WordPress. Terus saya lihat, kayak gini WordPress sekarang ya, plugin-pluginnya. Jadi kelihatannya dia pakai custom plugin dan ya, jadi enak sih memang. Tampilannya jadi lebih ciamik gitu di klien saya. Kebetulan teman. Tapi oke lah. Dari situ saya mulai kenal, wah WordPress sudah canggih banget. Nah, gimana dengan nasib WordPress dengan PHP versi yang baru sekarang? Apakah berubah banget nggak? Ya, kira-kira Mas Aris. Enggak berubah, tapi masih ada yang enggak kompatibel. Itu masih dibenahi. Dan juga untuk plugin-plugin, itu juga masih ada yang belum kompatibel dengan PHP 8. Kan rata-rata kadang ada yang tulisan deprecated atau sudah nggak ada kalau nggak salah. Apalagi 7.4 ke 8, kemudian sekarang 8.1 itu juga cukup gede lompatannya. Agak cukup repot sih untuk beberapa plugin yang apalagi pluginnya itu sudah dibuat dari PHP 5.4. Nah, itu benar-benar harus dilakukan restructure lagi atau recording lagi. Tapi For rata-rata best practice berarti Mas Aris merekomendasikan user-user yang mungkin mau pakai better pakai versi berapa? untuk saat ini bisa digunakan PHP 7.4 itu paling stabil kalau saya lihat. Tapi mungkin ke depannya itu WordPress juga pastinya akan berbenah, teman-teman komunitas juga akan berbenah, teman-teman bisa menggunakan PHP versi 8, 8.1 sekarang ya. 8.2 apa 8.1 sekarang? 4.1 kayaknya. Satu ya. Nah, itu bisa. Apalagi PHP 8.1 itu lebih cepat deh daripada 7.4 itu. And live-nya PHP 7.4 juga kayaknya masih lama deh. 2025 tahun. bukannya? 2002 tahun lagi mungkin ya? Atau 3 tahun lagi? Ya, Masih pokoknya masih lama. Jadi biasanya sih sebelum end of life-nya PHP versi tertentu pasti mungkin WordPress juga sudah duluan gitu kan. Nggak mungkin dong PHP 7.4 sudah nggak disupport, WordPress masih support juga yang versi biasanya nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti sudah backward compatibility-nya WordPress itu Om. Yang dulu ya, itu WordPress 5 itu sampai 5.6. 5.6. Oke. Oh, yeah. Cukup panjang juga sebenarnya. Lama Cuma banget sekarang, itu sudah. Sekarang sudah direkomendasikan minimal 7.2 sekarang. Tidak, ya. 7.2, 7.4, 7.3, 7.4. Ya. 7 dan 7.0 dan 7.1 kalau nggak salah sudah deprecated juga. Deprecated banyak. Yes. Oke, lanjut masih dari Mas Taufik. Tapi harus paham workflow logic sistemnya ya. Untuk mungkin terkait low code tadi. Workflow-nya saya jawab iya. Untuk logiknya, yaitu misalkan kalau kita ingin mengedit halaman ini atau mungkin header-nya itu bagaimana, nah itu memang harus dipelajari. Apalagi kalau kita banyak menggunakan plugin, tentunya plugin satu dengan yang lainnya itu kan berbeda. Menunya di mana, settingannya di mana, nah itu memang harus dipelajari sendiri. Oke. Wow. Kira-kira dari pendapat Mas Aris mengenai komunitas WordPress developer yang freelance itu ada berapa banyak di Indonesia? Banyak nggak? Kalau yang di Indonesia ya
cukup banyak, tapi mungkin kalau kayak jadi kenal-kenal gitu mungkin 100 kurang sih. Kalau yang saya kenal gitu dikit-dikit. Tapi Dari kalau untuk teman-teman yang Mas Aris kenal itu ada nggak yang benar-benar fully living dari freelance WordPress? Ya. ada yang Dan di hidup gitu platform ya. hijau ada. Dan hidup gitu ya. Hidup gitu. Wah, dia cuma hidup dari WordPress. Wah. Ya. Ini buat penyemangat sih buat teman-teman. Ternyata ada loh temannya Mas Aris yang full time ngerjain freelance WordPress doang, tapi live for living juga bisa ternyata. Nah, ini pekerjaan yang menyenangkan sebenarnya karena kebebasan waktu itu tadi ya. Wow, wonderful. Oke, kita akan ngomongin sedikit tentang WordCamp gitu. Ini sudah sampai tahap mana? Saya udah sounding-sounding, takutnya masih belum boleh kali di sounding-sounding. Oke, kalau untuk tahapnya ya kita sudah ada venue sudah selesai, semua sudah selesai ya. Nah, sekarang kita tinggal ini call for volunteer, call for ya Speaker, sponsor tentu, call for volunteer dan juga organizer. Jadi sekarang teman-teman yang ingin berkontribusi ya, tapi bukan nggak bisa jadi pembicara nih, saya masih introvert banget. Nah, tapi ingin berkontribusi, entah itu jadi volunteernya atau ikut kita jadi organisernya, itu bisa. Nah, kalau untuk progresnya lagi, balik lagi, itu sudah selesai. Hampir, kalau saya bilang sih, sekitar 70%-an sudah selesai. Tinggal mencari teman-teman yang ingin menjadi volunteer dan organizer. Seperti itu. oke teman-teman. Volunteer sudah dibuka, mungkin bisa di-share juga linknya untuk mereka registrasi ke jadi volunteer. Kan enak, lumayan. Jadi volunteer kalian bisa ikut, gratis udah pasti itu. Ada nggak linknya? Gresik.wordcamp.org. Oh, mau share-nya kemana? Di chatting atau di screen atau di screen aja? Boleh lah share screen lagi. Oh, sepertinya belum dipublish sama teman-teman. Oh, belum Adanya dipublish. pendaftaran pembicara, tapi kalau untuk teman-teman yang langsung gabung ingin chat aja, sorry, hubungi kami. Nah ini. Nah kalau teman-teman ingin langsung, sebentar om saya kirim ke sini. Nah kalau teman-teman ingin mendaftar juga sebagai volunteer, gunakan hubungi kami. Oke, atau mungkin saya share screen aja ya. Saya copy di LinkedIn. Saya print dulu ininya biar enak. Nah, saya share screen aja. Nah, di sini teman-teman ya, nanti akan ada di sini. Sebenarnya sudah ada deh, tapi belum dimasukkan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja masuk ke hubungi kami ya. Kemudian langsung isi aja nama, email, dan ngomong aja, saya ingin ikut jadi organizer ataupun jadi volunteer. Volunteer. Nah, itu langsung nanti kita akan balas juga ya, tinggal submit. Dan untuk teman-teman, ini saya ulangi lagi, yang ingin jadi pembicara ya, nah itu langsung daftar aja di sini ya. Nah, kalau teman-teman bingung topiknya butuh apa, bisa cek di sini atau konsultasi dulu nggak apa-apa. Kalaupun teman-teman ini pertama kali saya jadi pembicara nih Mas, apalagi di hadapan ratusan orang, gimana Mas? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Masukin aja dulu gitu ya, iya, mudah-mudahan beruntung gitu. Masukin aja daftar teman-teman. Jadi pembicara ini kesempatan untuk mengembangkan diri juga. Dulu pas saya jadi pembicara pertama offline, itu juga di WordCamp Ubud 2017 apa 16 ya? 17. Itu pertama kali, jadi tentunya grogi dan sebagainya, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Lebih berat lagi sebenarnya ya. Komunitasnya kan enak, jadi kita juga diajari dan tidak ada diskriminasi sama sekali di WordPress itu. Semuanya sama. Seperti itu. Iyalah, latihan lah jadi public speaking teman-teman. Karena saya juga dulu nggak bisa ngomong sebenarnya, ngomong begini tuh gagu banget. Tapi sekarang jadi keganjenan. Ngomong aja terus tiap hari, tiap minggu udah di online learning. Ya, practice makes perfect. Jadi banyak latihan membuat kita makin sempurna. Oke, jadi call for speaker teman-teman yang mau berpartisipasi di WordCamp, nah sudah dibuka call for speaker. Kalau untuk yang registrasi berarti belum ya? Oh, registrasi di sini, di tiket langsung. Oh, sudah ada juga? Sudah ada.
Oh, Nah, di sini. Nah, sudah mungkin ternyata wah. informasi tambahan, Iya. kalau teman-teman nggak punya PayPal, ya, karena di sini memang dari sentral itu menyediakan PayPal aja untuk payment only-nya, ya. Nah, tetapi kalau ingin membayar via rupiah, rupiah, ya, teman-teman bisa hubungi kami, ya, baik itu di sini, klik hubungi kami, atau email langsung aja ke gresik@wordcamp.org. Nah, nanti kita akan berikan link khusus untuk teman-teman melakukan pembayaran, ya, dan juga langsung akan terdaftar. Dan juga untuk teman-teman yang mahasiswa nih, sekali lagi ya, yang mahasiswa, mahasiswa, itu kita berikan diskon, jadi cukup bayar 50.000. 50.000. Nah, untuk sebentar mana ya? Nah, balik lagi Om ya, bentar dikit. Di sini teman-teman yang ingin jadi pembicara nggak perlu beli tiket ya. Nanti kita akan berikan free tiket juga tentunya seperti itu. Jadi jangan beli tiket seperti saya dulu. Alright, alright. Wah, oke deh. Waktunya sudah selesai nih kita. Thank you banget nih Mas Aris. Luar biasa. Dan kita akan akhiri sesi kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri mungkin Mas Aris boleh sampaikan sesuatu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dengan topik kita malam hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah membahas ya tentang apa itu freelancing ya. Kemudian beberapa tips-tips yang bisa teman-teman gunakan ya, bagaimana cara kita mencari klien ya. Dan juga kita juga belajar bagaimana apa sih kerangkanya WordPress itu, bagaimana cara kita workflow-nya untuk mengerjakan project WordPress yang membuat website tanpa perlu ngoding ataupun dengan juga yang ngoding itu ada. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, WordPress itu sangat mudah sekali sebenarnya untuk kita gunakan ya, applicable banget untuk membuat website yang cukup kompleks pun sebenarnya sudah bisa untuk WordPress ya, apalagi dengan plugin-plugin dari teman-teman komunitas. Dan juga nggak perlu takut dalam memulai karir sebagai freelancing ya, apapun itu, baik itu developer, copywriter, ya, DevOps, desain dan sebagainya, jangan takut, langsung saja digas ya. Yang penting tahu sampai mana sih gasnya itu. Nah, kemudian akan ada acara WordCamp nih. Nah, teman-teman yang ingin start sebagai freelancer ya dan ingin menambahkan brandingnya, value-nya, itu bisa masuk ke WordCamp. Biar di sana dapat sounding ya, dapat relasi baru. Dari sana nanti semoga teman-teman mendapatkan klien baru ataupun teman-teman agensi baru. Seperti itu, Om. Wonderful, wow, luar biasa banget. Thank you banget buat Mas Aris yang sudah berbagi cerita dengan kita malam hari ini. Sehat selalu Mas Aris, semangat dan semoga WordCamp-nya sukses dan sehat selalu untuk DA Panel Media Indonesia. Alright teman-teman, dengan demikian berakhir sudah PHP-AD online learning kita malam hari ini, dan sebagai pengumuman kita akan nanti ketemu masih dalam topik yang sama di dunia WordPress. Kita akan ketemu dengan Mas Titis. Dia akan bicara mengenai SEO opportunity for business. Ini juga satu topik yang sangat penting banget buat teman-teman. Gimana caranya kita mengembangkan website kita agar mudah dicari orang dan mudah ditemukan ya untuk meningkatkan potensi bisnis kita. So kita akan ketemu dengan Mas Titis minggu depan di Selasa yang sama jam 7 malam. Dan masih ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Cerikbot aka Om Luri Darmawan. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP ID dari 1 sampai dengan 205 malam hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Cerikbot di Telegram. Teman-teman ketik topik yang sesuai dengan interest teman-teman, ketik PHP ID Learning WordPress. Nah, semua topik-topik tentang WordPress teman-teman akan bisa nonton ulang di seri-seri sebelumnya, atau juga bisa berkunjung ke channel Tekno bareng Peter di YouTube dan jangan lupa subscribe. Dan donasi PHP ID online learning masih dibuka. Teman-teman yang mau berdonasi silakan menggunakan e-wallet, ketik di s.byphp.id/donasi atau langsung ke traktir.id/phpid dan teman-teman bisa berdonasi menggunakan e-wallet. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP Hari Online Learning kita malam hari ini. Mas Aris, terima kasih banget. Terima kasih Om, kita juga. Iya,
Sampai kita bertemu di waktu yang akan datang, dan terima kasih teman-teman di LinkedIn yang masih gabung. Saya senang karena teman-teman masih bersama dengan saya sampai di sini. Baik, dengan demikian berakhir sudah, dan kita akan bertemu next time. Bye-bye.